Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan saya kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel matematika kelas 12 AK dan AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Anak-anak ibu, ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya atau min-nya. Ukuran penyebaran data terdiri atas jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Baiklah anak ibu, materi kita yang pertama yaitu jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kuartil. Kuartil adalah suatu datum yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, rumus yang pertama tentang kuartil disebut dengan jangkauan, dilambangkan dengan J. J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Kedua, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil dilambangkan dengan H atau hamparan, di mana rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Q3 adalah kuartil atas, Q1 adalah kuartil bawah. Yang ketiga, simpangan kuartil dilambangkan dengan QD. QD sama dengan setengah dikalikan Q3 kurang Q1. Nah, pada diagram garis di layar bisa ibu amati ada sekelompok data yang dilambangkan dengan garis. Data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Langkah awal menentukannya adalah tentukanlah Q2 atau kuartil tengah. Kuartil tengah merupakan data yang paling tengah. Sebelah kiri kuartil tengah kita lihat ada Q1. Q1 membagi data dari data pertama sampai ke Q2 menjadi 2 bagian yang sama besar. Demikian juga dengan Q3. Di sebelah kanan Q2 membagi data 2 bagian yang sama besar mulai dari Q2 atau median sampai dengan data terakhir atau data yang paling tinggi. Baiklah, nah ibu kita perhatikan contoh soal. Pada layar tertera ada 2 contoh soal data, di mana yang A datanya berjumlah ganjil, yang B datanya berjumlah genap. Pada soal ini diminta kita menentukan kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas. Ya, kita mulai soal yang A. Soal yang A datanya ganjil. Langkah awal menentukan Q1, Q2 maupun Q3. Yang pertama tentukan dulu median atau Q2-nya. Untuk menentukan median, data yang ganjil itu rumusnya adalah letak Q2 atau median sama dengan setengah kali N tambah 1. N-nya 7. 7 tambah 1, 8. Dibagi 2, 4. Maka mediannya atau Q2-nya data yang keempat. Kita lihatkan data sudah terurut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka diperolehlah data yang keempat bernilai 6. Maka Q2-nya sama dengan 6. Berikut untuk Q1. Lihatlah data yang berada di sebelah kiri Q2. Itu ada angka 2, 3, 4. Ada sebanyak 3 data. Manakah yang paling tengah? Ya, 3. Maka Q1-nya adalah 3. Untuk sebelah kanan Q2, kita akan lihat juga jumlah data ada sebanyak 3. Manakah yang paling tengah dari data yang ada? Kita peroleh angka 9. Nah, maka diperoleh di sini Q1-nya 3, Q2-nya 6, dan Q3-nya 9. Bagaimana anak ibu paham?
Ya, harapan saya kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan contoh data yang genap. Di sini data yang genap pada bagian B, data ada berjumlah 6 dan sudah terurut. Nah, kita lihat di sini angkanya 2, kemudian 3, kemudian 4, 6, 8, dan 19. Untuk menentukan letak mediannya pada data yang genap, sudah pernah kita bahas pada ukuran pemusatan data. Jika data tunggalnya berjumlah genap, maka mediannya adalah data ke n per 2 tambah 1 ditambah data ke n per 2, kemudian keseluruhannya dibagi 2. Nah, jumlah data di sini 6. 6 per 2 berarti 3. Data yang ketiga mana? 4. Kemudian ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1. N-nya 6. 6 dibagi 2, 3. Tambah 1, 4. Data yang keempat mana? 6 bagi. Nah, maka mediannya jumlahkanlah keduanya baru dibagi 2. 4 tambah 6 hasilnya 10, dibagi 2 nilainya 5. Nah, itulah median pada soal yang B bernilai 5. Setelah kita dapat mediannya, 5 tadi terletak antara 4 dan 6. Untuk menentukan Q1, lihatlah data yang berada di sebelah kiri Q2. Ada sebanyak 3 data, yaitu data 2, 3, dan 4. Manakah yang paling tengah? Ya, 3. Jadi Q1-nya sama dengan 3. Nah, untuk menentukan Q3-nya, lihat juga data di sebelah kanan Q2 ada sebanyak 6 data. Ada angka 6, 8, dan 19. Nah, kita tentukan Q2-nya. Nah, Q2-nya kita dapat angka berapa, nak? Ya, benar 8. Maka diperolehlah pada soal yang B, Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 5, dan Q3 sama dengan 8. Baiklah, nah Ibu, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua sama seperti soal yang pertama. Hanya di sini kita diminta menentukan jangkauan, kemudian jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Untuk yang pertama, yang A, jangkauan diperoleh dengan cara mengurangkan X max kurang X min. Data tertinggi 11, data terendah 2. Kita kurangkan 11 kurang 2, hasilnya 9. Kemudian yang B, jangkauan interkuartil dilambangkan dengan H, yaitu dengan rumus Q3 kurang Q1. Dari soal yang A kita peroleh Q3-nya 9, Q1-nya 3, kita kurangkan, dapatlah hasilnya 6. Kemudian yang ketiga, QD-nya atau simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil diperoleh dengan cara mengalihkan setengah kali Q3 kurang Q1. Jadi setengah kali 6, nilainya 3. Itu untuk poin yang A. Nah, sekarang kita lihat poin yang B. Pada soal yang B, di sini kita lihat data tertinggi adalah 19. Kemudian data terendah adalah 2. Maka jangkauannya sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. 19 kurang 2 hasilnya 17. Kemudian yang B, jangkauan interkuartilnya sama seperti yang A dengan rumus Q3 kurang Q1. Pada soal yang B, Q3 bernilai 8, Q1 bernilai 3. Maka hasilnya 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, terakhir QD atau simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan setengah dikalikan Q3 kurang Q1. Nilai Q3 kurang Q1 tadi adalah 5. Maka setengah kali 5 hasilnya 2,5.
Bagaimana, nah Ibu? Paham? Ibu, kalau tadi kita sudah membahas penyebaran data dari mulai jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal, maka sekarang kita akan bahas pada data distribusi frekuensi kelompok. Nah, jika data berbentuk tabel distribusi frekuensi kelompok, maka rumus yang kita gunakan itu tertera pada layar. Perhatikan semua, nah Ibu. Dilambangkan dengan KI. KI adalah kuartil ke I. I dimulai angka 1, 2, dan 3. Artinya Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. KI diperoleh dengan cara TB ditambah K dikurang FI per FI dikalikan dengan P, di mana TB adalah tepi bawah kuartil ke I. Kemudian K itu nilainya adalah 1/4 kali N. Dengan kata lain 1/4 kali jumlah data atau jumlah frekuensi. Kalau K1 atau kuartil 1, gantilah I-nya dengan 1. Kalau Q2, gantilah I-nya dengan 2. Kalau Q3, gantilah I-nya dengan 3. Sementara FI adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. F yang besar hurufnya ya, itu FI-nya yang besar, itu frekuensi kumulatif kuartil ke I, sebelum kuartil ke I. Kemudian FI yang F-nya kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Sementara P adalah panjang kelas. Ya, sebagai contoh, di sini ada tabel nilai dengan frekuensi yang tertera di layar. Kalau Ibu perhatikan di sini, dimulai kelas terendah bernilai 19 sampai 27 dan kelas yang tertinggi adalah 73 sampai 81 dengan jumlah frekuensi dari 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 3 tambah 3, total keseluruhannya adalah 40. Ya. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian kuartil 2 atau kuartil tengah, dan ketiga kuartil atas atau Q3. D yang keempat kita diminta menentukan jangkauan, kelima jangkauan semi interkuartil, dan terakhir simpangan kuartil. Ya, langkah awal Ibu, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Berarti frekuensi jumlah. Lihat pada tabel yang di sebelah kanan. Pada kelas yang pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 4. Karena jumlah frekuensi di kelas pertama hanya 4. Di kelas yang kedua, frekuensi kumulatifnya 10. Berasal dari 4 tambah 6. Di kelas yang ketiga, frekuensi kumulatifnya yaitu 4 tambah 6 tambah 8, yaitu 18. Di kelas yang keempat, frekuensi kumulatifnya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Maka totalnya menjadi 28. Di kelas yang kelima, kita jumlahkan kembali 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 6, yaitu 34. Di kelas yang keenam, jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Diperolehlah angka 37. Dan di kelas yang terakhir jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 40. Baiklah anak Ibu, mari sama-sama kita jawab soal di atas. Nah, kita mulai dari Q1. Dari tabel kita peroleh jumlah frekuensi adalah 40. Nah, untuk menentukan letak Q1 itu rumusnya adalah 1/4 kali 40 atau 1/4 N. 1/4 kali 40 nilainya 10. Maka data yang ke-10 kalau kita lihat pada tabel itu terletak pada kelas yang kedua, yaitu pada rentang nilai 28 sampai dengan 36. Nah, dari rumus yang ada, langkah awal kita tentukan dulu TB. TB adalah tepi bawah kuartil ke I. Dari rentang nilai tadi, TB-nya adalah 28 kurang 0,5.
Didapatlah nilainya 27,5. Kemudian F aksen I-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-1 atau kuartil ke I-nya nilainya adalah 4. Sementara FI-nya atau F kecil I-nya itu adalah frekuensi kuartil ke I atau kuartil ke-1 yang nilainya 6. Sementara panjang kelasnya nak bisa kita hitung dengan cara mengurangkan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Kurangkan sajalah 28 dikurangkan dengan 19. Hasilnya berapa anak ibu? Tentu hasilnya adalah 8. Ya. Nah, diperoleh angka yang dibutuhkan, kita masukkan ke dalam rumus. QI sama dengan TB ditambah K kurang F aksen I per FI kali P. Nah, TB nilainya 25,5 ditambah K-nya 10. F aksen satunya nilainya 4. FI-nya 6. Kita kurangkan 10 kurang 4, 6. 6 dibagi 6, 1. Dikalikan 9, nilainya 9. Maka 27,5 ditambah 9, hasilnya adalah 36,5. Paham anak ibu? Ya, kita lanjutkan sekarang dengan Q2. Letak Q2 itu adalah 2/4N. 2/4 kali 40, nilainya 20. Kalau kita perhatikan tabel sebelumnya, data ke-20 itu terletak di kelas yang keempat, yaitu pada rentang nilai 46 sampai dengan 54. Nah, di sini kita bisa menentukan semua data yang dibutuhkan. Kita mulai dari TB-nya, tepi bawah kuartil kedua, yaitu dengan cara mengurangkan batas bawah kelas yang dimaksud dengan 0,5. Jadi 46 kurang 0,5 hasilnya adalah 45,5. Kemudian F aksen 2-nya frekuensi kumulatif sebelum kuartil kedua itu bernilai 18. Sementara F2-nya atau frekuensi kelas kuartil keduanya itu bernilai 10. Dan panjang kelas tetap sama 9. Nah, setelah kita peroleh semua data yang dibutuhkan, kita masukkanlah ke dalam rumus. Q2 sama dengan TB yaitu 45,5 ditambah K nilainya 20 dikurangi dengan F aksen 2 18 dan FI-nya 10. 20 kurang 18 nilainya 2. Kemudian 2 kali 9 nilainya 18. 18 dibagi dengan 10 nilainya itu berarti 1,8. Nah, kita jumlahkan dengan 45,5 ditambah 1,8. Maka diperolehlah hasilnya 47,3. Bagaimana anak ibu, masih bisa? Harapan saya kalian bisa. Ya, kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu Q3 atau kuartil 3 dengan cara yang sama anak ibu, yaitu ganti saja I-nya dengan 3, maka 3/4 kali 40 nilainya 30. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel yang tadi, data yang ke-30 itu terletak di kelas yang ke-5, yaitu pada rentang nilai 55 sampai dengan 63. Dari sini kita tentukan semua data yang dibutuhkan. Kita mulai dari TB-nya, tepi bawah kuartil ketiga, yaitu dengan cara mengurangkan 55 kurang 0,5 diperolehlah 54,5 dengan nilai K sama dengan 30. Kemudian frekuensi kumulatif kelas yang ketiga yaitu 28 dan FI-nya bernilai 6 dengan panjang kelas 9. Ya, kita masukkan semua data yang dibutuhkan, yaitu 54,5 ditambah 30 kurang 28 hasilnya 2.
2 dibagi dengan 6 karena FI-nya 6. Kemudian dikalikan 9. 2 kali 9 18, bagi 6 nilainya 3. Maka kita jumlahkan dengan tepi bawahnya. 54,5 tambah 3 hasilnya adalah 57,5. Ya, kita lanjutkan yang D anak ibu. Kita tentukan sekarang jangkauan. Jangkauan diperoleh dengan cara mengurangkan data tertinggi kurang data terendah. X max-nya adalah 81, X min-nya adalah 19. Kita kurangkan 81 kurang 19, hasilnya 62. Yang kelima atau yang E, kita tentukan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil diperoleh dengan cara mengurangkan Q3 kurang Q1. Dari soal tadi kita dapat bahwasanya Q3 nilainya adalah 57,5. Sementara Q1-nya adalah 36,5. Nah, kita kurangkanlah 57,5 dikurangi dengan 36,5, diperolehlah hasilnya 21. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan QD. QD atau simpangan kuartil, itu soal yang ke-6, diperoleh dengan cara mengurangkan Q3 kurang Q1, kemudian dikalikan dengan setengah. Nah, tadi jangkauan interkuartilnya kita dapat nilainya adalah 21. Maka QD-nya adalah setengah kali 21. Setengah kali 21 nilainya 10,5.